Halo teman-teman semua, selamat malam. Saya Tio Julis dari SI INAP dengan NIM 17220520. Saya di sini ingin menjelaskan mengenai pembuatan sistem informasi penyalur barang dengan menggunakan Adobe Dreamweaver. Di sini saya menggunakan Adobe Dreamweaver CS6 ini. Namun sebelum kita membuat sistem informasi dengan menggunakan Adobe Dreamweaver, kita buat terlebih dahulu database. Nah, untuk membuat database-nya, kita bisa menggunakan database dari MySQL yang bisa kita akses melalui SAM Control Panel. Di sini saya sudah jalankan ya SAM Control Panel-nya. Di sini sudah saya jalankan. Teman-teman harus menjalankan dulu modul Apache dan MySQL-nya. Nah, setelah itu teman-teman bisa mengakses database-nya dengan klik admin di sini di MySQL-nya. Nah, dashboard MySQL akan terbuka secara otomatis ketika teman-teman mengakses admin tadi, atau teman-teman bisa membuka browser dan mengakses langsung dengan mengetik localhost php_myadmin. Ini linknya, localhost /php_myadmin+. Sama saja, masuk akan ke sini juga ke dashboard MySQL. Nah, database yang kita buat bernama Simbar, sistem manajemen barang. Nah, tanpa berubah sama lagi, mari kita buat database-nya. Kita buat dari new. Nama datanya Simbar tadi ya. Buat lakukan. Nah, ini adalah pembuatan tabel. Kita akan ambil tabel pertama, yaitu tabel kepala gudang. Jadi di dalam sistem ini kita akan memiliki dua user. Satunya adalah user dari kepala gudang yang bertugas untuk mencatatkan stok, dan satunya lagi adalah user admin yang bertugas untuk mencetak laporan dan memantau stok. Nah, kita buat dulu tabel admin kepala gudangnya ya. DBL gudang, tabel kepala gudang. Dan kita memiliki 7 data yang harus diinput. ID, username, password, nama lengkap, alamat, nomor telepon, tabel kepala gudang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita buat di sini berarti jumlah kolomnya 7. Kirim. Nah, kita isi nama kolomnya sesuai dengan yang teman-teman suka. Nah, kita akan taruh di sini ID kepala gudang, apa jenisnya, jenis datanya integer, dan kita centangkan auto infonya. Otomatis dia akan menjadi primary. Setelah itu kita ambil username, juga varchar ya, hilangkan spasinya, kita ambil spasi. Nah, setelah kita buat, kita ganti jadi varchar. Nah, panjang nilai kita buat jadi 50 saja. Habis itu password kita buat jadi varchar juga. Terus kita ada, setelah ini kita ada buat nama lengkap. Nama lengkap kita juga buat varchar saja, nilainya 200. Ini bisa disesuaikan ya dengan kebutuhan teman-teman, jadi nggak perlu ikut saya juga. Terus ada alamat. Di sini kita buat teks dan nggak perlu input berapa banyaknya. Terus kita ada nomor telepon. Kita buat ini jadi integer. Terus setelah itu adalah level kepala gudang. Nah, untuk apa level kepala gudang ini? Nanti kita akan jelaskan nanti ketika kita memasuki sesi info untuk logic multi level dan juga lookup. Kita buat integer dan kita definisikan dengan nilainya 1 ya. Oh salah, bukan ini maksudnya. Kan kirimnya di sini, namanya simpan di bawah. Oke, sudah. Setelah kita membuat tabel kepala gudang, kita membuat tabel admin. Nah, ada di sini ya. Boleh diikuti cara masing-masing.
sampai ada spasi di dalam database dalam pembuatan tabel. Hilangkan ya spasinya ya. Nah itu di ADN kita buat primary ya. Primary. Ini kirim username-nya kita buat integer voucher itu voucher 20 saja cukup. Voucher juga jadikan 200. Alamat voucher text nomor telepon integer ya, kita bagi integer ADN-nya kita buat integer, namun dengan kita definisikan ADN-nya simpan. Oh ya, nama tabel bisa isi ya, TBL admin, lalu kita simpan. Nah, kita sudah membuat dua tabel kepala bidang ini dan tabel admin juga dengan ini. Nah setelah itu kita akan buat site di Adobe Dreamweaver Project 6. Teman-teman sekarang buka Adobe Dreamweaver Project-nya. Di sini saya sudah buka ya, sudah ready. Kita akan membuat site terlebih dahulu. Nah, silakan teman-teman ikuti cara saya dalam membuat site-nya. Namanya silakan teman-teman buat sesuai dengan nama teman-teman ya, nama site-nya ya. Jika teman-teman buat nama site-nya Syntax, nama nama project. Nah, local site folder ini kita buat di sini. Ini ada yang kita buat di sini. Ya, nampak caranya buatnya. Kita buat folder baru di sini namanya simbar. Oh ya teman-teman, ini simpannya di htdocs ya, htdocs di exam. Biar lebih jelas kita bisa ambil di sini. Di local disk C exam htdocs. Nah, di sini teman-teman, di sini adalah tempat membuat tabelnya. Nah, kita kembali lagi ke Adobe Dreamweaver-nya. Site name-nya simbar, lokal site-nya di simbar. Nah, kita beralih ke server, kita buat server barunya ya. Namanya, nama servernya sesuaikan aja dengan nama project teman-teman. Namun di koneksinya kita buat menjadi local network. Server foldernya sama dengan tadi. Ini sudah ada sih, saya langsung HTTP-nya buat localhost simbar, sesuaikan aja dengan nama projectnya. Server modelnya di advanced ini kita buat menjadi server MySQL. Sudah save, testingnya dijalankan, site sudah, server sudah, kita save. Nah, setelah itu kita akan membuat sebuah database, koneksi ke database. Namun di sini koneksinya belum bisa jalan. Kenapa? Karena teman-teman belum buat file. Jadi buat dulu nama filenya, kita buat index.php ya. Ini untuk mancing. Kita klik 2 kali. Nah, di sini sudah bisa kita pakai database-nya. Nah, koneksikanlah ke database yang ada di MySQL. Kita buat koneksinya, koneksi ini nama filenya. MySQL servernya kita buat localhost. Username-nya root. Root itu adalah username default dari MySQL ya. Asal teman-teman diubah. Passwordnya juga defaultnya itu kosong, tidak ada. Nah, jika pembuatan site atau server teman-teman salah, mungkin di sini tidak muncul atau error. Jadi silakan periksa lagi site-nya atau servernya ya. Nah, kita ambil simbar ini. Kan? Kita tes dulu. Bisa nggak? Bisa. Oke kan? Oke. Nah, di sini akan terbuat satu folder yang namanya connection. Folder connection. Nah, file connection ini bertujuan untuk menghubungkan seluruh data-data yang kita masukkan atau input dari sistem ke dalam database. Nah, setelah itu saya akan membuat contoh ya, contoh form registrasi ya, supaya teman-teman bisa tahu apakah data tersebut apa benar-benar masuk nih ke database. Kita bisa buktikan dengan cara berikut. Namun sebenarnya kita buat dulu ya file index-nya. Teman-teman bisa ikuti cara berikut untuk membuat desain file index.
Nah, kita sudah membuat ini sederhana aja. Nah, susah ya, kita hanya membuat esensialnya saja. Nah, setelah itu kita membuat file baru untuk file registrasi ya, kita buat file baru. Namanya file register. Dua kali. Maka kita bisa desain registernya. Silahkan input. Di bawah ini. Nah, bagaimana cara membuat form registrasi? Kita ke di bawah ini kita buat ke data, atau kalau teman-teman tidak melihat ini, kita bisa ambil dari sini insert data, insert record insertion from wizard, atau teman-teman bisa juga mengambil dari sini sample behavior, ambil insert record. Oh ya, kita belum buat formnya ya, kita buat dulu formnya. Nah, habis itu kita buat di sini data record insertion from wizard. Koneksi kita ambil berdasarkan koneksi ya. Tabelnya kita buat tabel ini. After inserting go to, kita bisa saja. Nah, di sini kita bisa memilih. Di ini kita bisa, ini adalah kolom-kolom yang berada di dalam tabel kita. Kita bisa memilih di mana apa yang bisa nanti usernya isi dan apa yang nanti usernya tidak bisa lihat dan tidak bisa isi. Kita pilih IDM tidak usah kita tidak perlu diperlihatkan ya. Sama berasal ini juga lebih keren. Nah, di label kita bisa ganti namanya, nama yang kan namanya ini. Kita username, nama password, NM lengkap kan nggak cantik ya gitu. Kita buat jadi nama lengkap. Alamat, nomor telepon. Nah, pokoknya kita bisa jadi nomor. Jadi alamat ini kita ubah jadi tekstarnya, jadi besar. Passwordnya kita ubah jadi password field, jadi dia nanti akan hidden. Oke kan? Sudah. Nah, ini kita buat dan di insert info ini kita ubah menjadi submit. Nah, kita coba preview di browser. Ini dapat ini. Kita coba tes ya. Sini kita buat kayak Tio. Yang makanya tentang nah, di sini kayak kelihatan nih data sudah terinsert, namun teman-teman bisa melihat di sini ada tanda tanya. Sebagai pembuktiannya kita lihat di sini apakah sudah terinsert atau belum. Kita refresh. Sudah ya, sudah terinsert. Username, password, nama lengkap, alamat, dan nomor telepon yang buat adalah. Oke. Nah, ini kita close dulu. Jadi kalau begini bagaimana caranya supaya kita bisa langsung mengetahui? Nah, caranya gampang sekali. Kita buat record set dulu. Di sini ya, server behavior record set. Kita buat di sini view admin. Kita buat sini view admin. Koneksi kita ambil dari koneksi, file koneksi, dan tabelnya kita ambil dari tabel admin. Kolomnya ambil all dan oke kan. Nah, di sini di bawah kedua ini kita enter sekali. Setelah itu bagaimana cara menampilkan tabelnya? Tabel dari adminnya, tabel dari dynamic data, ambil dynamic table, ambil dari view admin, semua saja all record. Dan sudah. Nah, di sini sudah ada semua ya. Setelah itu kita coba jalankan di Firefox. Bagaimana? Ya, sudah ada ya. Ini sudah ada. Kita coba ya. Ambil lagi datanya. Buat lagi datanya. Misalnya yang kedua adalah Lina.
Rin lengkap. Nah, selamat jalan berdontong. Nomor telepon ya sekian saja, asal saja sampai. Nah, di sini sudah ada ya. Sudah ada semua. Nanti tabel yang kita buat sudah terkoneksi dengan database, sudah terkoneksi dengan yang ada di tabel. Nah, saat yang kita buat ini sudah terkoneksi karena datanya sudah bisa diinput ke dalam database. Di sini kita masih belum menghubungkan Filedex dengan file register. Bagaimana caranya? Nah, di sini kan ada tulisan register nih. Kita buat saja linknya. Naik a link. Arahkan kemana dia akan pergi. Register ya. Oke kan. Kita coba preview to Firefox. Nah, kita tekan register, maka dia akan membawa menuju ke halaman registrasi. Oke, sekian saja untuk video kali ini. Kita telah membahas bagaimana cara membuat database, bagaimana cara membuat koneksi ke site, dan bagaimana membuat registrasi sederhana. Nah, akhir kata saya mohon maaf bila ada kesalahan. Salam dan terima kasih.